Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen Albert atau LBKK. Kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, dan kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Kitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang masalah orang tua dan remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupanya perubahan yang begitu cepat di dalam diri dari seorang anak menjadi remaja, baik bukan cuma tubuhnya yang berubah dengan cepat, perubahan tingkah lakunya itu seringkali membuat orang tua juga bertanya-tanya gitu Pak Paul. Rasanya tidak siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Nah sebenarnya ketika terjadi perubahan-perubahan seperti itu, masalah apa yang bisa timbul antara orang tua dan remajanya Pak Paul? Sebetulnya Pak Gunawan, pada masa remaja memang hubungan orang tua anak itu tuh mengalami ujiannya. Ya, saya panggil ujian sebab seolah-olah kalau sebelumnya masa remaja itu tuh hubungan orang tua anak tidak terlalu kuat, tidak kokoh ya. Pada masa remaja ya mudah sekali untuk retak. Karena apa? Karena akan ada masalah-masalah yang timbul yang terkait dengan dinamika pertumbuhan si anak itu sendiri sebagai seorang remaja. Nah, jadi apa itu yang nantinya itu sangat-sangat diperlukan oleh orang tua ya, supaya anak-anak remajanya bisa melewati masa remaja ini dengan baik dan tanpa harus mengorbankan si anak remaja ataupun relasinya dengan orang tuanya. Saya kira yang pertama adalah orang tua harus memahami dinamika pertumbuhan anaknya. Apa yang sebetulnya terjadi pada diri anak-anak ini. Nah sesungguhnya orang tua tidak perlu belajar ya, karena kan mereka pernah remaja juga dulu. Tapi saya perhatikan cukup banyak orang tua setelah jadi orang tua lupa bahwa mereka pernah remaja. Ya misalkan pada masa remaja, apakah anak-anak akan lebih senang belajar atau lebih senang ngobrol dengan temannya? Ya, hampir semua anak remaja akan lebih senang ngobrol dengan teman-temannya. Ya, apalagi sekarang udah ada fasilitas chatting di komputer, cetok. Walaupun tadi selama 8 jam di sekolah kan sama-sama dengan teman-temannya. Tapi memang mereka kan tidak bisa berbicara banyak, hanya pada masa riset saja. Nah, pulang ke rumah mau ngomong lagi di telepon ataupun di internet seperti begitu. Jadi kalau orang tuanya marahi si anak, ya boleh marahi ya, tapi jangan memberikan kesan kepada si anak bahwa si orang tua itu tuh tidak pernah remaja. Dia pernah remaja kok. Pahamilah bahwa anak-anak pada masa remaja memang akan begini. Ya, taruh barang sembarangan. Ya, tidak mau taruh di tempatnya. Diberitahu, tetap saja begitu. Contoh, misalnya, saya beritahu anak saya, setiap pagi tolong horden dibuka, jendelamu supaya matahari bisa masuk. Saya nggak bisa hitung lagi berapa kali saya ngomong seperti itu. Dan apa yang terjadi? Seringkali tidak pernah dibuka. Jadi 9 dari 10 hari saya yang harus membuka horden itu. Seperti itu. Tapi ada yang berhasil. Ada juga misalkan anak saya itu dulu pakai kacamata ya, sekarang tidak lagi. Nah, waktu dia pakai kacamata saya perhatikan, kacamatanya jarang dia cuci. Jadi saya aja dari luar bisa melihat itu kacamata berkabut, kotor gitu. Mulut saya sampai rasanya capek beritahu dia. Cuci, bersihkan kacamatamu. Saya biasakan diri kan setiap pagi cuci kacamata saya. Dan saya ajarkan dia untuk melakukan hal yang sama. Tidak dilakukannya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil, saya cuciin. Saya cuciin sampai bersih sekali. Nah lama-kelamaan apa yang dia alami? Iya ya, kalau dicuci jelas melihatnya. Kalau nggak dicuci, berkabut. Jadi lama-lama dia sadar nggak enak berkabut. Nah lama-lama dia cuci sendiri itu kacamata. Tapi apakah dalam segala hal saya beritahu apa berhasil dituruti oleh anak saya? Ya tidak. Nah orang tua harus terima itu. Kalau hal itu bukan hal yang primer, ya orang tua pahamilah, ya itulah remaja. Kalau Sabtu maunya pergi dengan teman-teman, tidak mau diajak oleh orang tua, itu pun juga dinamika remaja. Kita pun waktu masih remaja dulu, udah umur 16-17 tahun,
ya lebih senang pergi dengan teman daripada dengan orang tua. Ya, jadi poin pertama, orang tua harus memahami. Kalau nggak mau belajar dari buku-buku, ya ingat sajalah dulu waktu masih remaja. Tapi saya juga sadari ada sebagian orang tua memang kehidupannya dulu terlalu baik, sehingga tidak mengerti, seolah-olah dia sendiri tidak pernah mengalami hal-hal ini gitu. Atau dia hidup di bawah orang tuanya yang luar biasa keras, sehingga tidak boleh ngapa-ngapain. Jadi akibatnya dia juga memang nggak pernah berbuat apa-apa. Bukannya tidak mau tapi nggak boleh. Nah, jadi sekarang dia menuntut anaknya juga harus seperti itu. Tuntutan yang kurang realistik. Seberapa jauh orang tua memberi batasan kelonggaran gitu ya kepada anak remajanya. Kalau Pak Pol tadi bilang kan mengertilah, lebih banyak mengerti begitu kan. Tapi kan bisa, maksudnya orang tua was-was juga, bisa kebablasan gitu loh, keterusan nggak belajar, ya udah nggak apa-apa dia mau ke mall, besok ke mall lagi, besok ke mall lagi gitu. Mau ngobrol ya udah nggak apa-apa ngobrol lagi, ya terus gitu loh Pak Pol. Ya. Ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan, Bu Wulan. Pertama, kita bisa gunakan kriteria apakah ini akan membahayakan jiwanya. Misalkan, anak kita tahu ya, memang punya kecenderungan untuk panasan gitu, ngebut-ngebutan maunya. Kalau naik mobil dengan kita aja maunya ngebut-ngebutan. Dan memang orang yang nggak bisa diem panasan. Nah, saya kira sebisanya kalau kita memang mampu ya, jangan kasih dia naik motor. Jangan belikan dia motor. Kita paksa dia untuk tunggu. Nanti kamu sudah dewasa, kamu bisa naik mobil. Kami ajarkan kamu untuk mengendarai mobil. Kalau misalkan itu memungkinkan. Ya, kenapa? Sebab kita tahu kalau kita berikan dia motor, dia ngebut-ngebutan, itu bisa membahayakan jiwanya. Ya, misalkan dia mau pergi dengan teman-temannya, jam berapa? Jam 12 malam baru mau keluar. Nah, kita gunakan prinsip yang kedua. Kalau tadi yang pertama, apakah itu membahayakan jiwanya? Yang kedua, kita bisa berkata, apakah ini bisa merusakkan jiwanya? Kalau dia pergi dengan teman-temannya jam 12 malaman, dan kita mulai sadari bahwa dunia gemerlap atau dugem itu tuh yang sering sekarang dikunjungi oleh anak-anak remaja dan pemuda, itu tempat atau sarang obat, ya ekstasi dan sebagainya. Nah, kita juga harus berkata tidak, ya. Nah, kalau kita tahu itu akan merusakkan jiwanya, kita juga akan larang. Dan yang ketiga adalah, apakah itu akan menjauhkan dia dari Tuhan? Ya, kalau hal-hal yang dia lakukan ini nih menjauhkan dia dari Tuhan, kita larang. Ya, meskipun kita mungkin akan mengalami pergumulan dengan dia, perdebatan dengan dia. Salahnya apa ini? Kenapa nggak boleh? Kenapa ini? Enggak. Kamu melakukan hal seperti ini, misalkan. Kamu berbohong. Dan waktu kamu berbohong, kamu berdosa. Dan waktu kamu berdosa, kamu mengambil jarak dengan Tuhan. Jangan ya. Jadi kita akan harus bertindak, kita harus intervensi kalau anak-anak kita memang akan melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya, merusakkan jiwanya, atau menjauhkan jiwanya dari Tuhan. Nah, kita mau jaga ketiga hal itu secara pokok. Ya, seringkali mereka berkata, apakah papa atau ibu itu tidak percaya sama saya, bahwa hal itu tidak akan mengganggu jiwa saya atau hubungan saya dengan Tuhan gitu loh Pak Pol. Kadang-kadang kita akan berkata memang tidak percaya. Jujur. Tidak percaya. Untuk hal-hal yang ini, kami tidak percaya. Kamu lagi berkata, kenapa nggak percaya? Sebab saya pun, atau papa pun, atau mama pun, kalau dalam posisi kamu, nggak percaya dengan diri kami. Nggak percaya. Misalkan anak kita umur 18 tahun berkata, kami mau ke villa, rame-rame, ke puncak gunung misalnya ya, dengan teman-teman perempuan. Kita tanya, dengan siapa? Teman-teman perempuan jawabnya. Siapa? Disebutin beberapa teman-temannya. Terus tinggalnya, ya di villa satu villa semua rame-rame. Kita berkata tidak. Kenapa tidak? Papa mama nggak percaya pada saya. Enggak. Kenapa? Sebab papa mama pun kalau dalam situasi yang sama nggak percaya dengan diri kami. Sebab kami ini manusia tercemar oleh dosa dan kami bisa dicobai oleh iblis dan oleh nafsu kami sendiri. Nah, apakah kamu bebas dari semua itu? Kalau kamu bebas dari semua itu, ya kamu bisa
nggak digodai ya. Tapi kalau kamu masih terbuat dari daging yang tercemar oleh dosa, bisa digoda oleh pencobaan, nah kamu berarti sama rawannya seperti kami. Kita bisa kasih dia pengertian dengan berkata, kamu apakah akan percaya kepada Papa? Kalau Papa berkata kepada kamu, Papa mau pergi dengan tante ini berduaan ya ke villa ya, kamu percaya nggak? Papa nggak ngapa-ngapain. Nah, si anak untuk membela diri mungkin berkata, saya percaya. Nah, kita akan berkata, kalau kamu percaya, kamu terlalu polos. Kamu nggak mengenal bahwa kita ini manusia yang mempunyai kandungan dosa. Kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi ada hal-hal yang kita akan jelas katakan seperti itu. Iya, memang nggak percaya. Sebab bukannya kamunya yang kami nggak percaya. Kami nggak percaya pada kemampuan kamu. Seperti kami pun tidak percaya pada kemampuan kami untuk terus-menerus bisa melawan dosa. Atau mengontrol diri kami. Papa, tapi banyak anak remaja juga yang berpikir, wah, kalau berkata jujur dilarang begitu, nggak dipercaya. Kalau gitu bohong deh, tapi ya dia nggak bilang bohong gitu. Jadi dia misalnya kalau dari contoh Papa tadi, lalu dia pura-puranya nginep di rumah temen si A begitu. Padahal akhirnya misalnya dia tengah malam terus pergi dugem atau dia ke puncak nginap atau apa begitu. Nah kalau begitu bagaimana mengatasinya Papa? Kan nggak ketahuan gitu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu ya. Memang itu nggak bisa dihindari. Namun kita mesti bisa melihat ya tanda-tanda awal ya, tanda-tanda dini pada diri anak kita. Ya, misalkan kita mulai melihat dengan siapa dia bergaul. Itu tuh penting sekali tuh. Ya, kalau kita mulai kok melihat anak kita bergaul dengan orang-orang yang rasanya ini pengaruh buruk buat anak kita nih. Oh, kita harus intervensi. Kita harus kasih sikap bahwa kita itu tuh tidak setuju dia main dengan teman-teman ini. Kita jangan sampai di depan teman-temannya manis-manis, gak apa-apa. Teman-temannya pulang kita marah-marah. Enggak. Kita katakan jelas, kami tidak suka teman kamu datang ke sini. Dan mungkin anak kita akan berkata, kenapa? Dan kita akan katakan, teman kamu tidak benar. Teman kamu begini. Kita kasih bukti-buktinya juga gitu. Nah, kita bisa juga mengajarkan anak-anak kita perbedaan antara teman yang baik dan orang yang baik. Teman yang baik belum tentu orang yang baik. Nah, orang yang baik belum tentu teman kita yang baik juga. Ya, tapi yang merupakan bagian dari kebenaran adalah orang yang baik, bukan teman yang baik. Sebab sesama perampok pun akan baik dengan sesama perampok. Begitu. Apakah mereka orang yang baik? Ya tidak, merampok-rampok orang, mana baik. Tapi mereka mungkin sekali teman yang baik. Nah, hal seperti ini yang kita mesti jelaskan kepada anak remaja kita. Sebab mungkin sekali mereka juga tidak tahu bagaimana membedakan ya teman yang baik dari teman yang bukan yang baik. Ya. Pak Paul, remaja ini kan punya sikap atau sifat untuk mencoba-coba sesuatu karena dia memang belum tahu gitu Pak Paul. Nah, bagaimana kita bisa mendampingi anak remaja kita ini yang mulai mencoba sesuatu yang baru gitu Pak Paul. Kan memang tidak ada salahnya untuk mengetahui sesuatu yang baru. Cuman ya itu tadi, kalau itu berbahaya buat dia kan kita juga melarangnya. Misalkan ini yang dilakukan ya oleh anak-anak saya. Mereka itu tuh pernah beberapa kali ya bertanya-tanya kepada saya tentang minuman beralkohol. Seperti bir atau anggur atau apa gitu. Terus saya berkata kepada mereka, saya bilang, satu hari ya Papa akan belikan. Dan saya akan minta kamu minum, cobain. Dan saya benar-benar beli satu hari. Ya ini mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Dan saya suruh mereka minum. Mereka mulai minum. Tiba-tiba ada yang satu berkata, pahit ya. Ada yang bilang lagi, iya ya gak enak ya, pahit. Iya saya bilang, memang pahit. Nah, kalau anggur saja kamu rasa pahit, tunggu sampai kamu minum bir. Lebih pahit lagi saya bilang. Oh gitu. Nah, mereka tahu. Gitu. Bahkan kalau anak saya berkata, saya pengen cobain rokok seperti apa sih rasanya, saya akan bersedia belikan 1 batang rokok, terus suruh dia cobain. Daripada dia coba di luar, mendingan saya minta dia coba di depan saya. Sebab saya yakin kesan pertamanya waktu dia ngerokok, dia akan berkata, yang gak ada enaknya, biasa aja. Dan saya akan berkata, ya betul, memang biasa aja. Tapi kalau dia coba di luar, teman-temannya semua ngerokok, dan dicoba-coba meskipun gak enak, dia mesti kasih sikap seolah-olah itu enak. Gitu, itu yang terjadi pada diri saya tuh waktu saya merokok di teman-teman saya begitu, nggak enak di mulut saya, panas,
saya telan asapnya, saya batuk-batuk. Tapi teman-teman semua ngerokok, semua saya kasih lihat sikap saya bahwa saya menikmati rokoknya. Ini benar-benar jadi ngerokok. Jadi akhirnya enggak ya, kita ada hal-hal yang kita izinkan. Nah, tapi ada batasnya, ya. Jangan sampai orang tua berkata, kalau begitu anak saya supaya tahu seks apa, saya bawa ke pelacur. Ya itu ya kebangetan dia. Jangan berdosa, ya. Bereksperimen boleh, tapi jangan berdosa. Itu prinsip yang kita juga tekankan pada anak-anak kita. Kalau mau mencoba, silakan papa di sini ajarkan. Papa kasih tahu apa sih rasanya anggur, apa sih rasanya bir, apa sih rasanya rokok. Tapi kalau dia bilang kalau film porno atau pelacur apa, kita berkata tidak. Film porno kenapa? Tidak katakan, ini akan meracuni pikiranmu. Dan apa yang telah kamu tonton hari ini akan tinggal di benakmu mungkin sampai 20 tahun mendatang. Nggak hilang-hilang. Dan akan mengotori dirimu. Sehingga waktu engkau melihat wanita, engkau tidak lagi melihat seorang manusia. Tapi hanya melihat objek seksual. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak dalam batas-batas eksperimen yang masih wajar ya. Tapi kalau sudah menyangkut dosa, kita katakan stop. Tidak boleh. Tapi memang biasanya anak remaja ini kan lebih cocok dengan temannya daripada dengan kita gitu ya. Jadi kalau dia mau tahu sesuatu atau mencoba sesuatu, ya kebanyakan itu bersama-sama dengan teman-temannya yang bahaya gitu Pak. Nah Pak Gunawan, sebetulnya ini memang konsep yang telah berkembang ya di kalangan masyarakat bahwa anak-anak itu tuh pada masa remaja sebetulnya lebih senang bersama-sama dengan teman-teman sebayanya. Karena apa? Mereka sebaya. Sebetulnya belum tentu itu benar. Sebab pada kenyataannya anak remaja sebetulnya tidak berkeberatan dan bahkan cukup senang berteman dengan orang-orang yang lebih tua darinya. Bahkan ada perasaan bangga dan sebagainya. Nah, saya kira akhirnya yang membedakan bukan usianya, tapi kemampuan orang mengerti si anak. Kenapa remaja senang bersama-sama temannya? Karena teman-temannya bisa mengertinya. Sama-sama remaja. Sama-sama remaja. Ya, ada seorang penulis Kristen bernama J. Kessler, dia pernah menulis buku tentang remaja. Dan yang dia tekankan adalah ternyata itu tuh. Remaja mengeluhkan nomor satu. Karena orang tuanya adalah orang tua tidak mengerti mereka. Ya, jadi mengertilah. Sebab anak-anak remaja, kalau tahu orang tuanya mau mengertinya, akan lebih banyak berbicara dengan kita dan terbuka. Kalau dia tahu orang tuanya dikit-dikit bilang tidak mau mengerti kondisinya, ya dia juga malas berbicara kepada orang tuanya. Papa, memang kita mengerti begitu ya, masa remaja memang penuh pergolakan begitu. Tapi yang mengherankan ada ya beberapa, walaupun nggak banyak, anak-anak remaja yang memang kok kayaknya anteng-anteng aja loh gitu. Nggak terlalu bergejolak, ya nurut-nurut aja sama orang tua begitu. Apakah itu sebenarnya agak nggak normal atau bagaimana Pak? Ada anak-anak remaja yang memang pas ya sesuai dengan harapan orang tuanya. Jadi misalkan orang tuanya mengharapkan anaknya itu rajin belajar. Nah si anak memang kebetulan anaknya pandai dan perhatiannya pada buku itu sangat tinggi sekali. Nah itu yang gak ada masalah. Tapi kadang-kadang kebalikannya. Orang tuanya mengharapkan ini anak rajin belajar di rumah, belajar baca. Tapi anak ini energinya terlalu banyak. Senangnya sport, senangnya di luar, main sepak bola lah, apalah. Nah orang tuanya jadinya sering marah sama si anak. Lebih banyak konflik. Jadi memang sekali lagi di sini diperlukan kemampuan orang tua memahami si anak, mengerti si anak. Bukan saja mengerti dinamika pertumbuhan sebagai remaja, mereka akan melewati fase-fase ini. Tapi juga mengertilah apa yang dipikirkan si anak. Keunikannya dia. Dan salah satunya adalah frustrasinya si anak. Anak remaja itu tuh seringkali adalah kelompok masyarakat yang paling banyak tekanan. Kita nggak sadari hal ini. Mereka sebetulnya tuh cukup menderita, banyak tekanan. Nomor satu, sekolah itu saja tuh sudah memberikan beban yang sangat tinggi kepada anak-anak kita. Dan jangan kita orang tua berpikir beban sekolah lebih ringan daripada bekerja. Enggak, saya sudah pernah sekolah, saya sudah pernah bekerja dan sampai sekarang pun bekerja. Dan saya katakan lebih gampang bekerja daripada bersekolah. Sekolah ada
jatuh tempo, ujian harus kita pelajari, tidak ada ampun, nggak bisa berkata besok, makalah harus kumpulkan dan sebagainya. Tekanan itu tinggi sekali. Dan kita senantiasa dibandingkan dengan sesama kita. Tinggi tekanan belajar. Nah, itu berarti tekanan yang harus dihadapi oleh remaja. Itu sebabnya mereka pun perlu rekreasi. Perlu untuk merilekskan mereka ya. Nah, orang tua kadang-kadang nggak bisa mengerti itu tuh. Waktu anak-anak di rumah lagi diam-diam dengerin musik, orang tuanya marah. Bukannya belajar kamu. Dari jam 7 pagi sampai jam 3, mereka sudah di sekolah belajar. Terus mereka pulang, mereka mesti belajar lagi. Nah, di tengah-tengah belajar, mereka tuh dipikir mau diam-diam dengerin musik. Dimarahi oleh orang tuanya. Kenapa buang waktu dengerin musik? Kok nggak belajar? Seolah-olah anak diharapkan dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam belajar terus. Nah, celakanya sebagai orang tua akan berbangga hati. Dan berkata kepada teman-temannya, anak saya belajar sampai jam 12 malam. Ya, siapa sih yang akan mengatakan itu hal yang sehat? Kalau anak dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam hanya ngurung di kamar belajar. Itu justru hal yang tidak sehat. Nah, orang tua perlu mengerti bahwa anak perlu rekreasi. Berikan waktu untuk dia dengarkan musik. Dia perlu sosialisasi, berarti biarkan dia juga pergi dengan teman-temannya, asal tadi ya kita pantau dengan siapa dan kemananya kita tahu. Kita tadi berikan itu kebebasan. Ya, dia perlu juga mengembangkan dirinya. Berarti apa? Dia akan sekali-sekali berbeda pendapat dengan kita dan kita biarkan itu terjadi. Ya, dia perlu juga belajar bertanggung jawab. Kita biarkan dia mengambil keputusan, tapi kita katakan, kamu tanggung risikonya. Ya. Nah, dengan cara-cara seperti itulah anak-anak akhirnya mengembangkan dirinya. Bapak, kalau kita tahu bahwa anak kita atau remaja kita itu sedang frustrasi, itu apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal yang akan saya petik dari firman Tuhan langsung. Yang pertama, Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, ini yang ingin saya tekankan adalah jawablah atau berbicaralah dengan lemah lembut kepada anak-anak remaja kita. Saya harus akui Pak Gunawan, kadang-kadang ini saya gagal. Ya, kadang-kadang saya lagi emosi, saya ngomong agak keras kepada anak saya. Akhirnya saya sesali, saya minta maaf kepadanya. Nah, tapi saya tahu bahwa anak-anak remaja itu tuh mudah sekali menerima permintaan maaf orang tuanya. Ya. Kalau saja orang tuanya berbicara dengan lemah lembut. Anak remaja juga lebih bisa menerima penjelasan orang tuanya, permintaan orang tuanya. Asalkan orang tuanya meminta dengan lemah lembut. Kenapa? Sebab lemah lembut pertama-tama memperlihatkan orang tuanya kasih sayangnya tinggi kepada si anak. Dan yang kedua, mereka direspek oleh orang tuanya. Anak remaja menuntut orang tuanya respek kepada mereka. Sebab mereka sudah mulai menginjak usia dewasa. Jawaban yang kasar, itu menunjukkan bahwa orang tua tidak respek kepadanya. Nah, akhirnya si anak berpikiran, kalau orang tua tidak respek kepada saya, kenapa kok saya harus respek kepadanya? Nah, nasihat yang kedua saya ambil dari Efesus 6 ayat 4 ya. Janganlah membangkitkan amarah pada hati anak-anakmu. Dan ini nasihat sebetulnya diberikan kepada para ayah. Artinya apa? Kalau kita marah, kita tegur anak atau apa, jangan membuat anak itu tuh jadi benci sama kita. Ya, kadang-kadang perkataan kita yang menyakitkan hati, menghinanya atau apa, itu hanyalah menanamkan bibit kebencian anak kepada kita. Nanti waktu anak marah kepada kita bingung. Dan kita merasa diri kita tidak bersalah apa-apa. Padahal kita lah yang menanamkan bibit kebencian itu pada diri anak kita. Ya, jadi kalau timbul masalah antara orang tua dan remaja itu sebenarnya cukup banyak kasus di mana orang tuanya yang bermasalah, Pak Boleh. Dalam pengertian ya kurang memahami si anak, ya dinamika pertumbuhannya dan kurang bekerja keras untuk mengerti ya pikiran si anak. Nah, akhirnya konflik makin sering terjadi. Iya, remaja pun enggan dekat-dekat dengan orang tuanya kadang-kadang karena setiap kali dekat yang keluar adalah nasihat, ada dilarang ini, dilarang itu, dan dia merasa tidak enak gitu. Betul, dan kita pun juga secara jujur kita harus akui, kita pun tidak suka berteman dengan orang yang dikit-dikit memberi kita nasihat. Iya, ya, jadi perbincangan ini saya rasa cukup membekali para orang tua yang punya anak-anak remaja
yang tentunya tidak gampang juga pada saat ini. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Ibu Bulan. Saudara-saudara pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah orang tua dan remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.